Jumpa lagi di Opini Budiman. Kisruh di tubuh KPK adalah ujian kepemimpinan pimpinan KPK Komisaris Jenderal Firly Bahuri dan juga kekuatan politik yang menopangnya. Konflik tidak berkesudahan di tubuh KPK berawal ketika Firly Bahuri menonaktifkan 75 pegawai KPK yang dianggap tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi aparatur sipil negara dengan instrumen tes wawasan kebangsaan. Seorang psikolog memang mengatakan bahwa tes wawasan kebangsaan adalah sesuatu yang lazim dilakukan ketika seorang pegawai akan beralih status menjadi aparatur sipil negara. Psikolog juga mengatakan alat-alat instrumen psikologi bisa mendeteksi kecenderungan seseorang, pemahaman seorang terhadap negara dan bangsa dan agama. Namun pelaksanaan yang tidak transparan, tidak akuntabel, mungkin inilah yang menjadi penyebab mengapa kisruh di KPK itu kemudian tidak berkesudahan. Undang-undang juga mengatakan yang harus dilakukan adalah alih status, bukan seleksi. Ini adalah pangkal masalah yang lain. Sebelum pimpinan KPK dan BKN mengumumkan hasil dari tes wawasan kebangsaan, Mahkamah Konstitusi yang terdiri dari 9 orang hakim konstitusi ketika memutuskan uji formal terhadap revisi Undang-Undang KPK sudah memberikan peringatan. MK dalam konsiderannya mengatakan dengan adanya pengalian status pegawai KPK menjadi ASN, pengalian status tersebut tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat sebagai ASN dengan alasan apapun di luar desain yang telah ditentukan undang-undang tersebut. Sebab para pegawai KPK selama ini telah mengabdi di KPK dan dedikasinya dalam pemberantasan korupsi tidak diragukan lagi. Itu adalah pertimbangan dari 9 hakim konstitusi. Jelas, terang, tidak boleh merugikan. Tapi fakta dan kemudian kenyataannya itu merugikan para pegawai. Sebelum mendengarkan dari hakim Mahkamah Konstitusi, seharusnya pimpinan KPK juga betul-betul menempatkan pertimbangan dari hakim konstitusi itu sebagai pertimbangannya. Namun, kemudian masalahnya adalah pimpinan KPK seakan-akan mengabaikan pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi. Padahal pada 17 Mei 2021, Presiden Jokowi sudah memberikan arahan bahwa hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan, baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK, dan tidak serta-merta dijadikan alasan untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes. Putusan MK, arahan Presiden sudah cukup jelas, sudah cukup gamblang, tapi yang memang menjadi pertanyaan sampai sekarang adalah mengapa kemudian pimpinan KPK dan Kepala BKN dan 2 menteri dari Presiden Jokowi mengambil putusan yang berbeda. Setelah Presiden memberikan arahan, kemudian muncul perubahan dari hasilnya, 24 dibina dan 51 pegawai kemudian dinyatakan tidak bisa menjadi ASN karena sudah dicap merah oleh asesor. Ini adalah rentetan kejadian sampai kemudian Ombudsman Republik Indonesia mengeluarkan rekomendasi meminta kepada pimpinan KPK mengambil tindakan korektif untuk mengangkat 75 pegawai KPK karena ada alasan kesalahan administrasi dan maladministrasi yang berlapis-lapis. Ombudsman kedudukannya sama dengan KPK. Ombudsman dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 37 2008 yang setara dengan KPK. KPK di bawah Firly bisa saja kemudian berlindung di balik putusan Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung mengatakan bahwa peraturan komisi yang mengatur soal tes wawasan kebangsaan itu sah dan konstitusional. Pimpinan KPK Firly bisa saja kemudian berlindung di balik putusan Dewan Pengawas yang mengatakan bahwa tidak ada pelanggaran etik
yang dilakukan oleh Firly. Minimal tidak ada cukup bukti sehingga persidangan etik tidak dilanjutkan. Pimpinan KPK bisa saja membangun narasi bahwa putusan ombudsman atau rekomendasi ombudsman bisa saja tidak dilaksanakan. Mengatakan bahwa ombudsman tidak punya kewenangan untuk ikut campur dalam pelaksanaan tes wawasan kebangsaan. Itu semua sangat tergantung kepada niat baik, komitmen dari Komisaris Jenderal Firly Bahuri untuk menyelesaikan masalah kisruh di KPK secara lebih cepat sebagai bentuk penghormatan pimpinan KPK terhadap hukum, terhadap kepala pemerintahan dan kepala negara, dan juga penghormatan terhadap Mahkamah Konstitusi. Memang sebaiknya KPK Firly mengikuti saja rekomendasi dari Ombudsman Republik Indonesia, karena itu adalah jalan keluar yang demokratis, tidak ada yang harus kehilangan muka, pemberantasan korupsi kemudian bisa berjalan kembali. Kalau dilihat dari hitung-hitungan lembaga yang berpihak kepada pegawai KPK, ada Mahkamah Konstitusi, ada arahan dari Presiden Jokowi, ada juga Ombudsman Republik Indonesia. Memang ada dua lembaga, Dewas KPK dan Mahkamah Agung yang bisa saja ditafsirkan berpihak bahwa langkah pimpinan KPK itu benar. Masih ada lembaga satu lagi yang belum memberikan rekomendasi, yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Saya pikir tidak perlu menunggu terlalu lama, sebaiknya kemudian diikuti saja rekomendasi dari Ombudsman sehingga masalah ini selesai dan tidak menjadi beban bagi pemerintahan Presiden Jokowi yang sedang konsentrasi penuh dalam penanganan pandemi. Apapun yang terjadi, pemberantasan korupsi tidak boleh lemah dan juga jangan pernah lelah untuk mencintai Indonesia.